Gimana Mas? Dan kalau untuk kodamnya berhubung kewibawaan pengasihan dan itu sudah ada, otomatis melengkapi akhirnya jatuhnya keilmuan. Ini keilmuan. Artinya kalau keilmuan menambah power bisa Oke. kayak gitu. Utamanya keilmuan. Setiap Keilmuan manusia. itu kalau kita bisa bicara dengan komunikasi dengan si Sohibul Bed, itu bisa ngobrol, bisa dikasih ilmu ya Mas. Punya ilmu dari sini. Terus kemudian apa tadi Mas? Dan Keilmuan. ketika kita memiliki manusia pasti punya ilmu ya. Iya. Dari segi spiritual ada yang lain-lain. Kadang kita memiliki insting tajam, nanti lebih tajam dan bisa direalisasikan. Jadi insting saya, aduh kurang enak nih. Nanti ada gambaran atau insting bisa tajam, insting jadi tajam. Terus apalagi Mas? Dari batin nanti mengasih tahu. Gitu. Insting tajam, keilmuan tadi, terus apalagi tadi? Iya keilmuan. Keilmuan ada lagi tadi. Oh, selain keilmuan, tadi saya lupa. Tadi Mas Gege ngomong. Bukan. Jadi jatuhnya kan keilmuan, menambah power. Ya itu menambah power. Menambah power. Untuk para spiritualis. Ya, kalau memiliki ilmu seperti itu. Jadi, spiritualis kan kadang ngedrop butuh energi. Paham ya? Ini yang tahu Mas Gege. Ketika kita sudah menggunakan, maaf nih, yang bahasa Mas Gege kan ada 3 ya Mas. Iya. Energi cakra, energi alam, sama energi tenaga dalam. Nah, ketika kita menggunakan energi tenaga dalam, entah energi cakra, entah energi alam yang kita miliki, yang kita kuasai, kita ngedrop, kita pegang ini bisa buat doping. Doping. Jadi bahasanya infus. Caranya bagaimana pelaku spiritual paham lah. Ya Mas Gege ya. Diambil energinya, kita bisa seger lagi, bisa dipakai lagi. Walaupun sementara. Tapi kan mending ada bantuan. Ada bantuan kalau kepepet ya Mas ya. Terus apa lagi Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa, masih dengan gestar saya Mas Gege. Semoga Mas Gege diberikan kesehatan walafiat. Amin. Anak cucunya, keluarganya diberikan keberkahan, menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Amin. Ya Mas Gege. Mas Gege habis sakit, biasa kurang duit. Pokoknya kalau Mas Gege sakitnya kurang duit, ini duitnya waras. Ya Mas Gege ya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, yang akan kita babar apa? Kita lihat ini adalah tergolong jenis bilahnya apa nih Mas Gege? Jangkung. Mas Gege wis apal. Dengan look 3, panjangnya ini kita ukur Mas Gege. 20 cm lebih, ikutnya patrem. Ya, tapi ini patremnya adalah patrem keris cengkrong, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini keris cengkrong. Dudu mececek karo nongkrong Mas. Ketemu mancing kok. Mas Gege sing dadi cengkrong mececek karo nongkrong. Nah, ini adalah keris patrem termasuk cengkrong, tapi ini mempunyai keistimewaan di bilahnya yang ngelimpa. Kemudian pamornya ini kan warangan lama. Kalau diwarangi ulang ini biar sekali, ini jelas pamor kelas deling. Dulu ini punya abdi dalam Keraton Solo. Tidak saya sebutkan namanya. Lagi butuh duit. Kalahnya sama butuh gigil sapi. Ya, Mas Gege wis pinter. Ya, bilahnya yang tebel, kemudian pas ikutannya wingit, pamore ngebior. Ya, ini bisa dipastikan keris bagus sahabat Pusaka Jawa. Dan ini pamor pedaringan kebak.
Kalau di warangan ulang biar jelas. Silakan Mas Gege ditayu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kondisinya saya juga lagi agak tenggorokannya agak sakit. Jadi memang akhir-akhir ini sahabat Pusaka Jawa lebih baik menjaga kesehatan karena cuacanya yang kurang mendukung. Ya, makanya kalau cuacanya kurang mendukung, kitanya juga harus cerdas dalam menyikapi cuaca tersebut. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kayaknya tidak bisa ngomong agak kencang. Bawaan pusakanya ini, swear, biasanya saya semangat. Bukan karena ini, bukan. Nanti kalau saya babar pusaka yang lain, pasti saya suaranya beda, nggak seperti ini. Ini pengalaman saya babar pusaka. Ada pusaka yang pengen bawaannya alon gitu loh, pengennya datar, iya ya, enggi kayak gitu loh, berwibawa. Nah ini pusakanya seperti ini, tapi saya kurang tahu nanti hasil dari tayuhan pusaka ini apakah ada tetangga sebelahnya, apakah ada energinya, auranya atau apa ya. Kalau bisa sih komplit. Sahabat Pusaka Jawa, perlu saya jelaskan, orang cinta dengan pusaka itu ada 3. Saya kasih underline atau garis bawah. Yang pertama adalah suka dengan antikannya, yaitu Tangguh Utuh Sepuh. Artinya Tangguh kira-kira bikinan pada saat kerajaan apa. Kedua, suka dengan esoterinya, isinya. Yang ketiga adalah dua-duanya. Nah, di channel YouTube saya, silakan sahabat Pusaka Jawa, silakan ambil yang mana. Kita menampilkan 2 menu. Kalau saya membahas tentang antikannya, kemudian kalau Mas Gege membahas esoterinya. Kalau sahabat Pusaka Jawa tidak suka ya silahkan di skip. Tapi apapun yang kita kerjakan di sini semoga menjadi ladang ibadah kami berdua, karena mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu membawa satu wawasan atau wacana baru. Karena kadang ketika Mas Gege menayu satu bilah pusaka, ada ilmu-ilmu baru yang kita tidak ketahui di buku-buku pakem seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah Nyujen. Pucukan bilah itu ada 6. Nyujen, Ambututumo, Anggabah Kopong, kemudian Ngudup Gambir, Nugi Pinetat, dan Ngumyang. Kemudian kalau kita lihat bilahnya ini gigir sapi ya. Bilahnya pendek tapi kekar, utuh ya. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah looknya, ini kita hitung adalah look 3. Ya. Kemudian dengan pamor yang bior, pamor pedaringan kepak, sahabat Pusaka Jawa, ini menambah tampilannya tambah menarik. Karena apa ya? Ini jelas besinya besi pilihan, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya pun pamor pilihan. Ini artinya dari biji pamor yang sangat deling, bior. Kayak apa ya? Kayak akhodiat seperti itu. Cuman ini memang warangan lama, belum sempat saya warangi ulang. Kalau diwarangi ulang jelas biornya. Ya. Kalau kita bicara tentang makna filosofi dari look 3, makna filosofi dari look 3 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 3 itu segala hajatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, rohaninya itu tercapai. Look 3 melambangkan satu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang agar segala permohonannya itu dikabulkan. Jangkung jinampangan dening pangeran, apa yang diinginkan diijabahi. Tapi juga ada satu syaratnya untuk agar kita diijabahi, yaitu ada take and give. Ketika kita ingin segala hajatnya dicapai, kita juga harus care dengan orang-orang sekeliling kita. Yang paling dekat saja dengan keluarga, kakak beradik, ibu, bapak, ya, ataupun bibi, paman dan sebagainya. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, bantuan, kita bantu. Ya, artinya begini sahabat Pusaka Jawa. Sodakoh yang paling afdol adalah kepada keluarga sendiri. Sodakoh tidak harus pakai uang. Sodakoh bisa kita lewat omongan yang baik, ya, lewat tindakan, lewat senyuman, kan termasuk sodakoh. Sodakohnya orang-orang yang gak punya duit, ya semailah, senyum, seperti itu, berbuat baiklah, ringan tangan kita. Mereka lagi butuh apa, kita ikut bantu angkat-angkat, seperti itu. Nah, nanti itu Allah akan memudahkan segala hajat Anda, ya. Ada kalanya hajat Anda dikabulkan dulu. Ya, setelah dikabulkan nanti Anda juga harus memberikan satu kepedulian kepada lingkungan sekitar. Nah, dan untuk look 3 jangkung dulu itu sering leluhur kita membekali kepada anak-anaknya yang ingin merantau, yang akan merantau. Ketika merantau di luar pulau atau keluar kota, mereka dibekali dapur keris jangkung. Ya. Artinya bagaimana?
dapur keris jangkung itu melambangkan satu permohonan agar segala hajatnya dicapai, dikabulkan. Orang kan ada yang hajatnya cuman cuman duniawi saja, duit mulu. Nah, kalau untuk jangkung tidak. Hajat kan tidak cuman duniawi saja, bentuk prestasi. Ya, sekolahnya bagus, karirnya pun bagus. Yang sekolah mendapat nilai yang bagus, yang bekerja naik jabatan, seperti itu jangkung. Ya. Kemudian kalau kita bahas tentang cengkrong, cengkrong dulu itu lebih banyak dipakai oleh para pelaku spiritual atau penyebar agama. Dulu banyak dipakai oleh para ulama, asatidz, kiai dalam menyebarkan. Jadi cengkrong itu ditaruh di sini. Kalau kiai atau ulama atau ustadz itu menaruh kerisnya pun di sini, sahabat Pusaka Jawa. Ini singkep taruh di sini. Nah, di tengah. Jadi ketika sahabat Pusaka Jawa lihat orang pada zaman dulu memakai seperti itu, berarti dia itu adalah sosok ulama penyebar agama. Ya, pokoknya orang yang berkecimpung dalam kerohanian seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat tentang makna filosofi dari berdaringan kebak adalah makna simboliknya adalah kemapanan secara materi. Ya, kalau kita lihat dari bilahnya, pasikutannya yang wingit prigel, ya, ini estimasinya Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa, Mojopahit. Betul. Berarti Mas Gege sudah nayuh. Emang dari Mojopahit. Monggo Mas Gege, rame nih, silakan Mas Gege. Saya nggak bisa ngomong tinggi Mas Gege, tapi menurut saya sih ini bawaan dari ininya. So, silakan. Dulu punya wibawa. Kita bicara dari energinya dulu, energi Mas alam. Gege yang kenceng. Soalnya Mas Gege kalau ngomong pelan. Energi alam, murni dari empunya. Ini untuk energi cahayanya emang bagus, jadi warna putih. Alam. Tapi nanti kalau jam tertentu atau waktu tertentu kadang warna biru, kadang warna kuning. Oh, bisa begitu. Tergantung ini sih menurut saya sih. Kan kegunaannya ada tuh energinya kan. Memiliki seperti kewibawaan. Ini energi alamnya. Energi alam warnanya apa? Putih. Putih. Utama, tapi ketika digunakan untuk kewibawaan merah. Berarti multi ya, Mas? Multi. Merah terus? Terus kalau untuk ketenangan, ketentraman, pengasihan itu biru. Biru. Oh gitu. Kewibawaannya itu merah. Bisa multi ya, artinya multi. Terus apa lagi, Mas? Jadi untuk segi isinya pun emang dari Majapahit sih. Oh tuh kan, saya bilang apa? Untuk namanya pun Ki Suganta. Ki Suganta. Suganta Sukma Aji Saka. Sukma Aji Saka. Aji Saka. Aji Saka tahu ya, Mas? Ilmu loh itu loh. Aji Saka yang nyebut Honocoro Kodoto Sowolo. Oh. Tapi ya Allah alam bener enggak. Gimana, Mas? Dan untuk kalau untuk kodamnya berhubung kewibawaan pengasihan dan itu sudah ada, otomatis melengkapi akhirnya jatuhnya keilmuan. Ini keilmuan. Artinya kalau keilmuan menambah power bisa. Oke. Gitu. Terus keilmuan. Keilmuan manusia. itu kalau kita bisa bicara dengan komunikasi dengan si Sohibul Bed. Itu bisa ngobrol, bisa dikasih ilmu ya, Mas. Punya ilmu dari sini. Terus kemudian apa tadi, Mas? Dan keilmuan. Ketika kita memiliki manusia pasti punya ilmu ya. Iya. Dari segi spiritual ada yang lain-lain. Kadang kita memiliki insting tajam, nanti lebih tajam dan bisa direalisasikan. Jadi insting saya aduh kurang enak nih. Nanti ada gambaran atau insting bisa tajam, batin, insting gitu kan. jadi tajam. Terus dari apa lagi, Mas? Dari batin nanti mengasih tahu gitu. Insting tajam, keilmuan tadi, terus apa lagi tadi? Iya, keilmuan. Keilmuan ada lagi tadi. Oh, selain keilmuan, tadi saya lupa. Tadi Mas Gege ngomong. Bukan. Jadi jatuhnya kan keilmuan, menambah power. Ya itu menambah power. Menambah power. Untuk para spiritualis. Ya, kalau memiliki ilmu seperti itu. Jadi spiritualis kan kadang ngedrop gitu energi. Paham ya? Ini yang tahu Mas Gege. Ketika kita sudah menggunakan maaf nih, yang bahasa Mas Gege kan ada 3 ya, Mas. Iya. Energi cakra, energi alam, sama energi tenaga dalam. Nah, ketika kita menggunakan energi tenaga dalam, entah energi cakra, entah energi alam yang kita miliki, yang kita kuasai, kita ngedrop, kita pegang ini bisa buat doping. Doping. Jadi bahasanya infus. Caranya bagaimana pelaku spiritual paham lah. Ya Mas Gege ya. Diambil energinya, kita bisa seger lagi, bisa dipakai lagi. Walaupun sementara. Tapi kan mending ada bantuan. Ada bantuan kalau kepepet ya Mas ya. Terus apa lagi, Mas? Ya, segitu sih. Untuk agamanya bukan Islam. Tapi dulu dipegang siapa, Mas? Ini, Mas. Ini masih area
kerajaan. Keraton ya. Pajajaran. Pajajaran Majapahit. Majapahit ya. Turun temurun. Turun temurun. Ini memang didapat dari Abdi Dalem, sahabat Pusaka Jawa, Abdi Dalem Keraton Solo. Mungkin Brawijaya keempat sih. Ini Brawijaya keempat ya. Brawijaya keempat. Oke. Masuknya itu. Setua itulah. Brawijaya keempat ya. Akhirnya jatuh. Misal jadi Brawijaya keempat, anaknya itu antara anaknya megang ini. Ya dulu pegangan ini turun temurun jatuhnya ke rakyat turun lagi ke wali kota turun lagi ke kayak tapi masih keluarga keraton seperti ya, itu. Khususon. Ya artinya kalaupun dia wali kota ya masih terakhir keraton. Dan ini terakhir kita dapat dari Abdi Dalem Keraton, ini saya dapat Mas Gege karena butuh duit. Nah, di zaman sekarang mah dipakai orang biasa juga boleh gitu. Memang dulu mah kan khususon ya. Kerajaannya saya nggak boleh megang kayak gini berarti. Ini kalau dibawa-bawa efeknya apa Mas? Efeknya itu jadi kewibawaan ada. Jadi, ya ini sesuai kebutuhan sih. Di karena tempat itu lagi dibutuhkannya kewibawaan atau kepengasian atau misal untuk itu seperti itu. Bagaimana caranya nyambat? Darurat sih betulnya. Caranya gimana Mas nyambatnya? Enggak. Kalau dibawa udah saja. Rawat itu diruat ya. Dengan menggunakan cukup satu apa kelapa, perawatannya? Udah. Kelapa diapain? Kelapa kuning dibuka, udah taruh di atas. Tiap malam? Jumat Kliwon bisa. Ini seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya? Kelapa kuning ya? Cengkir ya? Cengkir. Dibuka, taruh di atasnya ya? Biasa di situ kita bisa nyebutkan namanya. Biasa lillahi ta'alanya. Itu kan. Dan terus hajatnya apa? Hajatnya. Yang penting yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan. Ini multi sahabat Pusaka Jawa, enak. Dan ini Amit Mas. Ini barangnya simple, dibawa di tas yang kecil bisa. Ya Mas. Artinya ini barangnya kecil tapi memang saya yakin pertama saya dapat juga begitu. Dapat juga ini bagus Mas. Cuman ya itu tadi ya. Begitulah. Ya ini bagus dan bawaannya tenang menurut saya. Bawaannya ini tenang, adem. Bawanya menurut Mas itu gimana? Ya, kalau orangnya memiliki jiwa yang mudah emosi, nanti adem. Orang yang adem nanti punya semangat yang tinggi. Oh iya, berarti jadi imbang ya Mas ya? Iya, pengimbang. Pengimbang, jadi orang yang tidak, yang sehingga yang klumplak-klumpluk punya semangat. Punya semangat. Kalau yang orangnya emosinya tinggi jadi tenang. Jadi tenang, adem. Berarti termasuk saya. Jadi adem seperti itu. Orang yang nggak punya duit tetap nggak punya duit. Kerja sih kudune. Harus kerja ya sahabat Pusaka Jawa. Artinya begini, apa yang kita sampaikan ini tontonan, mudah-mudahan bisa jadi tuntunan ya Mas Gege. Dan di pusaka itu tidak jauh dari dua unsur, yaitu unsur dohir maupun unsur batinnya. Ya, betul. Karena pasti itu dibikin dengan olah batin. Sahabat Pusaka Jawa silakan ambil yang baik, yang kurang baik jangan diambil. Ya, itu saja Mas Gege. Jadi itu sih. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah keris cengkrong Luk 3 istimewa, dapurnya istimewa. Cengkrong dulu biasa dipakai oleh para ulama Mas Gege biasanya. Kemudian Luk 3 melambangkan permohonan kepada Tuhan supaya hajatnya dipenuhi semua. Ternyata kan fungsinya multi. Berarti kan sesuai kehendak kita. Nah, cara perawatannya yang suka dengan isoterinya ya tadi pakai kelapa. Yang tidak suka dengan esoterinya tinggal pakai minyak singer dicampur minyak yang lain. Bisa. Seperti itu. Biar bilahnya tidak korosi. Artinya kita memelihara cagar budaya Indonesia. Seperti itu, warisan leluhur budaya Nusantara. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.